Jadi hari ini kita adakan sebuah aktivitas sekali-kali kumpul di aula Dinas Pendidikan Kasih Kota Cilegon dalam rangka tausiah ya, seminggu sekali untuk mengisi rohani kita sehingga kita ini bukan terisi secara jasmani sepanjang hari, tapi rohani pun perlu ditingkatkan. Karena kalau untuk yang bapak-bapak ya, mekanismenya seminggu sekali ada sholat Jumat, selalu dinasehati. Nah ternyata ibu-ibu tidak memiliki momen tersebut, maka kita imbangilah paginya dengan tausiah begini, sehingga yang bapak-bapak ibu-ibu mendapatkan hak yang sama dalam rangka watawasobil hak watawasobisober ya. Hadirin yang saya muliakan, bahwa hari ini saya memegang buku ya tentang mengenal dan memahami berbagai gangguan kesehatan anak. Ini saya baca-baca tadi di ruang pustakawan, dan ternyata banyak hal yang saya simak. Saya tidak sempat membaca secara detail, tapi secara garis besar saya perhatikan dari awal sama akhir. Inilah salah satu yang harus kita perhatikan. Karena maaf nih ya, saya sampaikan bahwa anak itu terlahir itu selain amanah adalah fitnah. Amanah berarti kita harus urus dengan sebaik-baiknya ya, sehingga mereka jadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, bangsa, agama, dan negara. Juga tentunya menjadi fitnah untuk kita apabila kita tidak menyampaikannya, mengurusnya, merawatnya dengan baik. Nah, dari buku ini saya melihat dibahas berbagai penyakit anak dan cara merawatnya. Saya akhirnya menginspirasi saja buku ini. Kenapa sih anak baru lahir itu di agama Islam disarankan untuk dibacakan azan? Ternyata secara kesehatan terungkap di sini untuk ngetes sensor telinga ya, sehingga mendengar apa tidak. Karena nyaris kalau ternyata mereka tidak mendengar, nanti akan tidak bisa bicara. Nah ini baru saya artikan hari ini, bahwa ternyata awalnya azan itu hanya sebuah ritual biasa lah di dalam agama Islam. Ternyata kenapa agama Islam mengatur bayi baru lahir itu harus diazanin kanan dan kiri? Oh ternyata itu ngetes pendengaran. Dan apabila bayi baru lahir, mungkin ibu bidan ya sering melakukan kegiatannya, baru lahir itu ternyata selalu ditanyakan ibunya itu lengkap apa enggak. Lengkap kata bidannya. Ya, itu informasi penting untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh ibu itu, dan menjadi sebuah kebahagiaan ketika dikatakan lengkap. Ya, karena saya pernah mengetahui persalinan anak ya, dari sejak pertama kali ngeden itu sampai keluar, sampai lahir, sampai dicuci, disemprot, dibersihkan dari ketuban dan lain-lain. Ternyata hal itu tuh menjadi perhatian buat kita, bahwa anak itu ya ditabung 9 bulan itu bukan cuma nunggu lahir. Siapkan untuk ekahnya 9 bulan nabung. Ini setelah lahir bingung, uang beli kambingnya dari mana, untuk ekahnya dari mana, untuk cukurannya di mana, nyambuk tamunya dari mana. Jadi 9 bulan itu bukan semata-mata waktu menunggu kelahiran, tetapi ternyata diberikan waktu tenggang oleh Yang Maha Kuasa kepada ibu dan bapaknya untuk menyiapkan segala sesuatu. Ya, kalau memang sesar siapkan 25 juta itu kira-kira. Kalau lahir normal paling 5 juta. Kalau BPJS surat-suratnya disiapkan. Kalau seandainya ternyata aman-aman saja, baju anak dan lain-lain disiapkan. Ada yang berpikiran jangan disiapkan baju sebelum lahir karena belum tahu jenis kelaminnya. Nah sekarang sudah 4 bulan 5 bulan sudah bisa diketahui, sehingga segala sesuatu itu disiapkan dalam rangka menyambut putra putri kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga memiliki anak itu bukan cuma ya persiapan tertentu. Bila perlu cari kliniknya yang terbaik gimana ya. Jadi saya sempat saja, kalau saya berobat itu waktu punya anak yang kandungan, bukan cukup 1 dokter,
Klinik bidan tetap saya gunakan salah satu, dokter A, dokter B, dokter C bila perlu. Perbandingan kita lakukan. Untuk apa? Untuk sebagai niat kita menyambut anak yang kita lahir itu menjadi yang terbaik. Jadi saya sarankan bacalah buku ini bagi yang belum punya anak, yang sudah punya anak kecil ternyata kulit aja ternyata bisa bikin masalah ketika cara membeli bedaknya mungkin berbeda, ngurusnya juga berbeda. Ya, mata kenapa bisa kiri dan kanan? Karena mungkin respon sensoriknya itu selalu ke kanan, selalu ke kiri. Makanya kenapa seorang ibu menyusui itu harus kombinasi, kadang kanan, kadang kiri. Ternyata itu menimbulkan efek ke mata, ke rasa supaya seimbang. Nah, ini saya bukan dokter ya, tetapi menyimak dari buku ini bahwa penjelasan-penjelasan di buku ini menjadi penting dibaca. Jangan cuma numpuk aja ini di ruang pustakawan, sing duwe anak cilik ora ngewaca, sing ora duwe rabi enggak baca, yang pengen punya anak lagi enggak melakukan. Jadi saya berharap literasi ini bukan nanti, tapi saat ini untuk kepentingan kita bersama. Makanya saya materikan khusus ya, karena doa nanti dari Pak Ustadz Imron, tausiahnya masalah bagaimana mengenali dan memahami berbagai gangguan kesehatan pada anak. Karena anak kita itu ternyata bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat apabila cara merawatnya dengan pengetahuan, dengan ilmu yang baik dan benar. Enggak ngerti nanya, yang enggak mau nanya ya baca buku kira-kira. Ya, kalau seandainya punya uang ya konsultasi ke dokter spesialis anak dan lain-lain. Ya, makanya terbesit lagi saya dalam materi hari ini, kenapa sih ada rumah sakit ibu dan anak? Ya, secara ejaan yang disempurnakan saya protes sebetulnya. Kalau saya usulnya kenapa tidak rumah sakit keluarga aja, biar bapaknya ke bawah, ibunya ke bawah, anaknya ke bawah. Ya, jadi memang bahasa kita rada diskriminatif sedikit ya. Padahal ke depan ini harus menjadi usulan apabila Bu Kabid mau bikin rumah sakit keluarga. Ya, biar enggak cuma ibu dan anak doang, bapaknya di bawah-bawah biar sehat kira-kira. Tetapi inilah tentunya bahasa yang sudah ada, tetapi kita sah-sah saja menyampaikan sebuah pendapat untuk memberikan yang terbaik. Itu yang saya sampaikan dan nanti Pak Ustadz Imran memimpin doa untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.